Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Arlanda Nisa Rahma dengan NIM 2004581, kemudian Dina Siti Hanifa dengan NIM 2006346, lalu Aska Aulia Azahra dengan NIM 2007198. Selanjutnya saya sendiri Wulanur Rafifah dengan NIM 2008331, dan yang terakhir Ervina Yunika dengan NIM 2008708. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dari buku tematik 5 kelas 2. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arlanda dengan NIM 2004581 akan menjelaskan tentang pentingnya pengalaman dalam kehidupan. Kegiatan pembelajaran pada siswa kelas haruslah kegiatan yang bermakna dan menyenangkan. Artinya, kegiatan tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada tema 5, siswa diharapkan mengamati lingkungan sekitar dengan belajar dari pengalaman di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat rekreasi. Pengalaman merupakan salah satu sumber pembelajaran, karena di dalam pengalaman kita mengingat kembali apa saja yang sudah dilakukan. Seperti banyak pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik karena lewat pengalaman banyak hal yang bisa dipelajari dari hal-hal yang pernah dilalui. Pentingnya mengamati lingkungan sekitar pada siswa SD kelas rendah agar bisa memunculkan sikap peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Kali ini kita akan membahas pembelajaran IPS di kelas rendah. Apa aja sih pembelajaran IPS di kelas rendah itu? Yang pertama ada menghayati dan mengakui nilai-nilai Pancasila, mengakui dan menghormati harkat manusia. Yang ketiga, menghayati dan mengakui nilai ajaran agamanya. Yang keempat, ada memupuk sikap toleran, arif, peduli, dan saling menghargai. Yang kelima, menghormati perbedaan dan mengembangkan kebersamaan. Yang keenam, bersikap positif kepada bangsa dan negara, serta kemauan untuk membelanya. Yang ketujuh, menghormati milik orang lain dan milik negara. Yang kedelapan, terbuka terhadap perubahan atas dasar nilai dan norma yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada menghayati dan mematuhi norma-norma dalam masyarakat dan menyadari sebagai makhluk sosial ciptaan Allah. Selanjutnya ada muatan konten IPS pada buku tematik 5 kelas 2. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Pada pembelajaran pertama, siswa diajak untuk mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya meminta maaf sebagai cermin dari hidup rukun. Yang kedua, mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk bisa hidup rukun. Yang selanjutnya, pada pembelajaran kedua, siswa diajak menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila pertama di rumah. Pada pembelajaran ketiga, siswa diajak untuk menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf dan serta mempraktikkan ungkapan santun dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat, siswa diajak untuk mengamati kegiatan berkebun bersama keluarga dalam rangka menjalin kebersamaan antar anggota keluarga. Pada pembelajaran kelima, menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan Pancasila kedua di rumah. Pada pembelajaran keenam, siswa diajak untuk menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan menceritakan tentang pengalaman menerapkan Pancasila sila ketiga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Hanifa dengan NIM 2006346. Di sini saya akan menjelaskan subtema 2, pengalamanku di sekolah. Pada subtema ini, siswa diajarkan agar bisa bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, materi pembelajaran IPS-nya mengikuti yang pertama pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk tolong-menolong antar sesama.
siswa mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong sebagai cermin hidup dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Lalu, siswa mempraktekkan ungkapan santun dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Lalu, pada pembelajaran 2, konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk mulai bergotong royong ketika di sekolah. Contohnya saat membersihkan kelas atau lingkungan sekolah, seperti ada yang menyapu halaman, menyiram bunga, mengelap kaca, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran ini konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk membiasakan mengucapkan kata tolong dengan santun ketika akan meminta tolong kepada seseorang. Siswa mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks budaya santun sebagai gambaran hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Lalu siswa mempraktikkan ungkapan kata tolong dengan santun dan nantinya akan terbiasa menyampaikan ungkapan-ungkapan santun seperti kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Lalu selanjutnya pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk menerapkan sila-sila Pancasila. Sila pertama, siswa menunjukkan contoh di sekolah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu siswa menceritakan tentang pengalamannya menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Contoh dari nilai sila pertama ini yaitu peserta didik menerapkan beribadah dan berdoa, serta bisa bersikap toleransi antar temannya yang berbeda agama, sehingga tidak memaksakan penganut agama lain untuk melakukan ajaran atau ritual agamanya. Selanjutnya, pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini, konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk menerapkan sila kedua Pancasila. Siswa menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu siswa menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila kedua di sekolah. Contoh dari nilai sila kedua ini yang pertama itu seperti peserta didik saling membantu satu sama lain dan tidak membeda-bedakan teman ketika bermain. Contohnya tidak terkecuali pada perempuan, sehingga perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama seperti laki-laki ketika bermain bersama. Selanjutnya, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini konten IPS-nya yaitu siswa diajarkan untuk menerapkan sila ketiga Pancasila. Siswa menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Lalu siswa menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila ketiga di sekolah. Contoh dari nilai sila ketiga ini, siswa tidak membeda-bedakan antara perbedaan warna kulit, agama, bahasa, karena itu semua merupakan anugerah dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Yunika dengan NIM 2008708. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang subtema 3 yang bertemakan pengalamanku di tempat bermain. Pada subtema 3 ini terdapat 6 pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran pertama, mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun, dan bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Kemudian pembelajaran kedua, yaitu menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, serta menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah. Kemudian pada pembelajaran ketiga, yaitu menulis kalimat atau ungkapan permintaan maaf dan bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun. Selanjutnya pada pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat itu terdapat
mengamati kegiatan yang ada di lingkungan dengan membaca puisi serta mengoreksi isi puisi, dan menemukan atau mengartikan lingkungan melalui puisi. Pada pembelajaran kelima, yaitu menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, serta menceritakan tentang pengalaman menerapkan Pancasila sila keempat di sekolah. Kemudian pada pembelajaran terakhir atau yang keenam, yaitu menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, serta menceritakan tentang pengalaman menerapkan Pancasila sila kelima di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Afifah dengan NIM 2008331. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subtema 4 tentang pengalamanku di tempat wisata. Nah, pada subtema 4 ini dibagi menjadi 6 pembelajaran. Pada pembelajaran pertama, siswa diberi ajaran mengenai kunjungan ke tempat wisata atau istilah lainnya adalah study tour, yaitu kegiatan pembelajaran dengan terjun langsung ke lapangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk melihat dan mengamati. Kunjungan itu adalah ke Taman Nasional yang bernama Taman Bantimurung di Sulawesi Selatan. Hal ini ada kaitannya dengan konten IPS karena mengajarkan siswa untuk mengenal tempat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran kedua. Pembelajaran di sini dalam ranah IPS yaitu mengenalkan suatu tempat di Sumatera Barat. Di sana ada rumah gadang. Selain itu, siswa diajarkan juga untuk tidak mengambil keputusan sendiri, namun harus sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu harus bermusyawarah. Contohnya ketika Beni ingin memasuki rumah gadang, kakaknya tidak mengizinkannya, namun harus terlebih dahulu izin kepada orang tuanya. Contoh lain adalah ketika menentukan ketua kelompok diskusi, yaitu dengan cara pengambilan suara yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan konten IPS Sosiologi. Selanjutnya pada pembelajaran 3, pembelajaran ini terdapat konten IPS yaitu mengenalkan tempat wisata, yaitu Pulau Komodo. Pulau Komodo berada di Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten tersebut berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di pulau itu banyak sekali komodo. Yang kemudian pembelajaran keempat, konten IPS-nya adalah dengan mengenalkan tempat wisata, yaitu Candi Borobudur. Kemudian siswa diajarkan untuk menunjukkan sikap santun kepada sesama dengan cara mempraktikannya ketika siswa meminta tolong kepada orang lain. Lalu siswa diberi pertanyaan bagaimana cara meminta tolong yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan konten IPS Sosiologi. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 5, pada pembelajaran ini ranah IPS-nya adalah dengan mengenalkan tempat yaitu Papua, dan tentang bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila. Selain itu, siswa diminta untuk menuliskan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu menceritakan pengalamannya setelah menerapkan sila-sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa diminta untuk berdiskusi mengenai makna ungkapan meminta tolong. Hal tersebut sesuai dengan konten IPS Sosiologi. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ke-6. Dalam konten IPS, siswa dikenalkan dengan suatu tempat, yaitu Banjarmasin. Di sana ada Tugu Katulistiwa. Siswa yang diajarkan untuk bakti sosial, ada yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada yang memotong rumput, dan mencabut rumput. Bakti sosial merupakan sikap yang baik dan sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, siswa diminta untuk menentukan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dengan melihat gambar yang disajikan. Siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, dalam pembelajaran IPS juga siswa diminta untuk membuat kalimat kata minta tolong dengan cara yang berbeda. Setelah membuatnya, siswa diminta untuk mempraktikannya di depan kelas. Materi yang termuat dalam pembelajaran 6 ini sesuai dengan konten IPS Sosiologi. Ada pengembangan karakter pada tematik 5 kelas 2. Subtema 1, yang pertama, siswa diajarkan untuk mendengarkan teks meminta maaf serta memperhatikan kata maaf dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga agar tetap rukun. Yang kedua, siswa diajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila pertama dengan menghayati nilai ajaran sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya seperti beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
Yang ketiga, siswa diajarkan mengamalkan nilai Pancasila kedua dengan menghargai perbedaan antar sesama manusia. Yang keempat, ada siswa diajarkan mengamalkan nilai Pancasila sila ketiga dengan menjaga kesatuan dan persatuan dengan meningkatkan kerjasama terutama dengan anggota keluarga. Jadi, pada subtema 2 ini, pengembangan karakternya berdasarkan pembelajaran yang telah diajarkan dalam materi IPS di atas, yaitu siswa memiliki siswa yang suka tolong-menolong, peduli sosial, peduli dengan lingkungan sekitar, religius, dan toleransi terhadap siswa yang berbeda agama, dan juga demokratis. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada subtema 3 ini terdapat pengembangan karakter, yaitu yang pertama, siswa diajarkan untuk mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf, serta mempraktikkan langsung ketika sedang bermain. Lalu yang kedua, siswa diajarkan untuk menjelaskan makna ungkapan permintaan maaf dengan bahasa sendiri dan menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ketika di sekolah dan pada saat bermain. Kemudian yang terakhir, siswa diajarkan untuk menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan karakter pada subtema 4 ini adalah menerapkan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu bermusyawarah dan tidak mengambil keputusan sendiri, melainkan secara bersama-sama, menunjukkan sikap santun kepada sesama dan mempraktikannya dengan cara meminta tolong kepada orang lain dengan baik dan benar. Selain itu, siswa diajarkan untuk bakti sosial, yang merupakan contoh dari penerapan sila kelima Pancasila. Siswa diminta untuk menentukan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menceritakannya pengalamannya kepada teman-teman di kelasnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Aulia Azhara dengan NIM 2007198. Di sini Azka bakal ngejelasin materi mengenai metode pembelajaran pada buku tematik 5 kelas 2 SD. Nah, mungkin di sini yang pertama ada metode simulasi dalam materi tema 5 kelas 2 ini. Di dalam beberapa subtema bisa diselipkan dengan metode simulasi gitu. Nah, dalam materi ini digunakan metode simulasi agar anak bisa langsung mencoba dan menceritakan secara langsung gitu, karena kan materinya di sini tentang pengalaman. Nah, gimana sih pengalaman si anak ketika di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum yang lainnya gitu. Lalu yang kedua ada metode percobaan. Nah, untuk percobaan ini kita bisa mengajak anak untuk mempraktekannya. Bedanya dengan simulasi, mungkin kalau untuk simulasi kita lebih ke materinya, namun untuk di percobaan itu lebih ke prakteknya secara langsung gitu. Selanjutnya ada materi tanya jawab. Nah, di sini materi tanya jawab kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya atau untuk mengevaluasi. Selain itu kita juga bisa guru yang memberikan pertanyaan kepada si anak agar memastikan gitu apakah anak sudah paham, sudah menguasai materi yang sudah dijelaskan atau belum gitu. Jadi kayak memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh anak ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi juga bisa dibuat secara kelompok agar mereka sesama kelompok bisa bertukar pikiran dan juga kayak memperlihatkan siapa sih yang bisa menjadi pemimpin gitu di anak kelas 2 SD, siapa yang bisa mengajaknya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada metode ceramah. Metode ceramah ini yang umum biasanya digunakan oleh guru-guru, yaitu guru memberikan materi kepada si anak, setelah itu diadakannya metode tanya jawab. Sekian penjelasan pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan semoga apa yang telah kelompok 4 sampaikan dapat berguna bagi masa sekarang dan masa yang akan datang nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita dapat cepat bertemu. Terima kasih semuanya teman-teman.